firman Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi pada saat pagi hari ini. Pada saat pagi hari yang indah ini, kita mau belajar dari salah satu tokoh dari kitab Mazmur pasal 51 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Di sana bila kita melihat judul perikopnya, pengakuan dosa. Pengakuan dosa dari siapa? Bila kita pelajari dari satu perikop ini, di sini mengatakan bahwa pengakuan dosa dari Raja Daud. Bila kita lihat dari kitab-kitab yang sebelumnya, dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-12, di sana Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Natan. Tuhan mengutus Nabi Natan untuk menegur, untuk mengingatkan seorang raja yang bernama Raja Daud. Karena apa? Karena Daud melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa yang mengecewakan hati Tuhan. Kita tahu bersama siapa Raja Daud? Kita kenal siapa Raja Daud? Raja Daud adalah salah satu raja yang disayang oleh Tuhan. Namun, ketika kita tahu bahwa Raja Daud melakukan kesalahan, melakukan dosa, dia mengecewakan hati Tuhan. Kembali lagi kita dalam ayat pokok kita yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Di sini di pasal yang ke-51 ini, di sini adalah pengakuan dosa Daud kepada Tuhan. Karena pada dasarnya salah satu yang membuat kita susah, salah satu yang membuat kita sulit untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, yaitu perbuatan dosa. Itu yang terkadang menghalangi kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan, yaitu dosa. Karena pada dasarnya kita tahu bersama kita masih manusia, masih melakukan dosa, masih melakukan kesalahan, perbuatan-perbuatan yang menyakiti, melukai hati Tuhan. Tanpa kita sadari, dosa-dosa yang kita lakukan itu bisa saja lewat perkataan kita, lewat sifat dan tingkah laku kita. Banyak hal, bukan hanya lewat perbuatan, tapi lewat tutur kata kita, itu kita terkadang tanpa kita sadari kita melakukan dosa, menyakiti hati sesama kita, menyakiti orang-orang di sekitar kita. Oleh perbuatan dosa itulah dan kesalahan itulah yang membuat kita sulit untuk berjumpa dengan Tuhan, yang membuat kita sulit untuk mengenal siapa pribadi Tuhan. Nah, pada saat pagi hari yang indah ini, kita mau belajar dari Raja Daud. Saat dia ditegur oleh Nabi Natan, bagaimana respon dia? Apakah dia marah? Apakah dia membenci Nabi Natan? Apakah dia memarahi balik Nabi Natan? Tidak. Raja Daud tidak pernah marah kepada Nabi Natan saat Nabi Natan menegur dia. Namun apa respon dari Raja Daud? Raja Daud mengakui, bila kita lihat di pasal yang ke-11 di kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 perikop itu, bila kita baca di sana, saya juga tidak tahu lebih dalamnya apakah Daud sengaja atau tidak sengaja melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Namun bila kita baca dalam kitab 2 Samuel tersebut, itu dosa-dosa yang Daud perbuat. Dia melakukan hal-hal yang keji di hadapan Tuhan. Dia bersinah dengan istri Urea yaitu Betseba. Dia membunuh, bahkan melakukan hal-hal yang lainnya. Itulah perbuatan dosa yang Daud lakukan. Tapi saat Daud ditegur oleh Nabi Natan, Daud tidak membenci Nabi Natan, malah Daud merespon, Daud mengatakan dia menyesali perbuatannya. Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12, di sana Raja Daud menyesali atas perbuatan yang dia lakukan. Bahkan Daud mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Pada saat pagi hari yang indah ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari Raja Daud.
bagaimana cara merespon yang baik. Saat kita di posisi Daud, apakah kita bisa merespon dengan baik? Terkadang banyak orang di sekitar kita yang masih peduli dengan kita, yang masih sayang dengan kita. Saat kita melakukan kesalahan, saat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, bahkan saat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, masih ada orang-orang di sekitar kita yang mau menegur kita, yang mau mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita perbuat itu tidak benar di hadapan Tuhan. Namun terkadang kita bertemu, terkadang kita melihat bagaimana respon mereka saat mereka ditegur. Ada yang merespon dengan penuh kerendahan hati menerima teguran tersebut. Bahkan ada juga yang tidak menerima teguran dari orang lain. Dia malah marah-marah, bahkan sampai membenci orang yang menegurnya. Seringkali kita temui orang-orang seperti itu. Namun saat pagi hari yang indah ini kita mau belajar dari Raja Daud. Bagaimana dia merespon saat dia ditegur oleh Nabi Nathan. Ada beberapa poin yang akan saya bahas pada saat pagi hari ini. Poin yang pertama yaitu dia mau mengakui dosanya. Kita lihat di ayat pokok kita dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat yang ke-5. Di sana mengatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Di sini Raja Daud menyadari akan apa yang dia perbuat. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dia sadar dan dia mengakui di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari belajar dari Raja Daud, mengakui kesalahan, perbuatan yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari akui di hadapan Tuhan. Poin yang kedua yaitu dia tidak menyalahkan orang lain. Kita lihat dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-6. Di sana firman Tuhan katakan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia sadar bahwa perbuatan itu dari diri dia sendiri. Saat dia melihat Batseba sedang mandi, dia tidak menyalahkan Batseba. Namun dia menyadari, seperti ayat yang ke-5 bagian A tadi mengatakan, dia sadar akan pelanggarannya, dia sadar akan kesalahannya. Bahkan di ayat yang ke-6 dibahas lagi, dia tidak menyalahkan siapapun. Dia menyadari bahwa kesalahan itu dari diri dia sendiri. Poin yang ketiga, ini adalah permohonan Daud kepada Tuhan. Satu hal yang dia minta kepada Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-13. Masih dalam kitab Mazmur 51 ayat yang ke-13. Di sana mengatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Apa yang Daud katakan di hadapan Tuhan? Permohonan Daud kepada Tuhan, Daud katakan, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan ambil rohmu daripada hidup Daud. Karena Daud menyadari tanpa roh Tuhan, Daud tidak mampu. Tanpa roh Tuhan, Daud tidak sanggup menghadapi setiap persoalan dalam hidupnya. Karena ada roh Tuhan dalam hidupnya, semuanya pasti Tuhan yang tolong. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara. Tanpa roh Tuhan, kita tidak mampu. Tanpa roh Tuhan, kita tidak sanggup. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar saat pagi hari ini dari Raja yang bernama Daud. Kita mau mengakui dosa-dosa yang kita perbuat. Kita tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah menganggap diri kita paling benar, tapi kita menyadari bahwa perbuatan dan kesalahan yang kita lakukan itu dari diri kita sendiri. Seperti Raja Daud, dia menyadari dan dia mau mengakui. Dan kita memohon kepada Tuhan, jangan sampai roh Tuhan undur dari kehidupan kita. Jangan sampai roh Tuhan hilang dari kehidupan kita. 3 poin yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian semua, kiranya firman Tuhan saat pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan firman Tuhan dari cerita kisah dari Raja Daud ini dapat memotivasi kehidupan kita. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman yang dapat saya sampaikan pada saat pagi hari yang indah ini. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta